Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menyampaikan hasil praktikum instalasi kelistrikan, instalasi lampu taman nama Dharma Panda Putra dengan NIM 24090520007 dari kelas B1. Hari praktikum Selasa 21 April 2026. Baik, langsung saja kita ke laporannya. Untuk pendahuluan praktikum instalasi kelistrikan merupakan kegiatan pembelajaran langsung untuk memahami cara pemasangan sistem kelistrikan yang aman dan sesuai standar. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat mempelajari komponen-komponen listrik, teknik pemasangan, dan prosedur keselamatan kerja. Pemahaman instalasi listrik rumah tangga sangat penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan penghuni dan efisiensi penggunaan energi listrik sehari-hari. Untuk tujuan praktikum menggambarkan single line diagram SLD dan sistem penguatan instalasi penerangan lampu taman. Merangkai instalasi penerangan lampu taman dengan kontrol manual dan otomatis dengan aman, rapi, dan benar. Melakukan pengukuran tahanan isolasi, sistem instalasi penerangan dengan baik, aman, dan benar. Alat dan bahan. Yang pertama untuk bahan sendiri, satu dua buah MCB satu pas, satu buah MCB tiga pas, satu buah magnetic kontaktor, sensor LDR satu buah, selektor switch satu buah, lampu pijar dua buah, lampu TL satu buah, kabel NDA secukupnya untuk instalasi tenaga, kabel NDAF secukupnya untuk instalasi kontrol panel. Untuk alatnya tersendiri ada beberapa, ada obeng, dan kombinasi, tang wajib, tang potong, dan crimping, dan lain sebagainya. Ya, langkah-langkah instalasi, siapkan alat dan bahan, pastikan alat dengan kondisi baik, tidak ada kerusakan agar tidak mempersulit pas kita praktikum. Pemasangan kabel dan sambungan. Pastikan pemasangan kabel dan sambungan terpasang dengan rapi dan sambungan tersambung dengan aman tanpa ada kelonggaran. Perakitan perlengkapan panel box. Untuk panel tersendiri, pastikan kabel rapi tertata di dalam box dan merakit sesuai dengan gambar yang dibuat. Pengujian instalasi listrik yang terakhir. Sebelum melakukan pengujian, pastikan dulu instalasi benar dan telah disetujui oleh dosen. Untuk diagram perencanaan sebagai berikut. Untuk sumber, kita menggunakan listrik satu pas. Di sini masuk ke terminal blok, fase netral dan grounding. Untuk fase langsung masuk ke MCB 3 pas yang pol pertama dan MCB 1 pas yang pertama. MCB 1 pas keluarannya menuju ke selektor switch. Selektor switch out yang pertama menuju ke MCB untuk fungsi manual. Untuk selektor switch yang kedua untuk langsung ke sistem otomatis. Untuk yang otomatis, output selektor otomatis akan menghidupkan lampu hijau dan ke cabang
menuju ke sensor LDR terletak pada luar box panel, yaitu pada line LDR di sini ya. Untuk load atau beban keluaran dari LDR tersendiri itu menuju ke A1. Jadi langsung menghidupkan kontaktor di chamber dengan MCB yang manual. Untuk MCB 3 pas, keluaran yang pasang masuk ke koil pertama. Untuk keluaran masuk ke terminal blok dan keluar langsung ke jalur instalasi lampu. Pada sistem otomatis, lampu menyala ketika sensor mendeteksi eh, waktu sudah menunjukkan malam atau intensitas cahayanya kurang. Jadi sensor akan menyalakan kontaktor dan akan menghubungkan sumber untuk melanjutkan ke instalasi lampu. Untuk sistem manual sendiri, posisi manual, kita harus menaikkan MCB manual untuk menyalakan kontaktor, memberi sumber pada coil dan menyalakan kontaktor dan dan menyalakan lampu aman. Untuk indikator pada box panel sendiri, di sini merah untuk standby. Jadi ketika tidak digunakan atau ketika standby, merah akan menyala, dan ketika kontaktor bekerja, lampu merah akan mati dan lampu kuning atau hijau akan menyala, tergantung selektor switch pada posisi manual atau auto. Kalau auto, hijau akan menyala, kalau manual kuning akan menyala. Baik, untuk penjelasan mungkin tentang diagram cukup ya. Lanjut, Pak. Untuk hasil pemasangan, instalasi listrik telah berhasil dipasang dengan rapi dan memenuhi standar keselamatan. Semua komponen terpasang dengan benar, kabel tersusun teratur, dan semua kabel terisolasi dengan baik. Untuk saklar atau berfungsi dengan normal. Nah, ini gambar hasil praktikum. Ini untuk hasil instalasinya. Ini adalah box panel atau box control pada sistem lampu utama ini. Di sini ada MCB 3 pas dan 2 MCB 1 pas. Di sini letak lampu indikator. Di sini adalah letak selektor switch. Dan di sini kita menggunakan satu kontaktor. Ini adalah instalasi penerangannya. Kita menggunakan dua buah lampu pijar dan satu buah lampu TL. Di sini adalah letak sensor LDR. Dan ini adalah contoh sambungan pada box antara sambungan instalasi penerangan dan sambungan pada box panel. Baik, kita lanjut.
Untuk pengujian dan pengukuran hasil pengujian menunjukkan instalasi berfungsi dengan baik ya. Tenaga terukur stabil pada tegangan 218 volt dan arus sesuai standarnya. Semua sistem manual ataupun otomatis telah diuji dan bekerja normal tanpa kendala. Permasalahan dan tantangan. Untuk permasalahan, kesulitan dalam pemasangan kabel pada tempat sempit seperti sudut dinding dan jalur pipa konduit diperlukan teknik khusus dan kesabaran untuk memastikan kabel terpasang dengan rapi tanpa merusak isolasi kabel ya. Di dalam box panel terdapat banyak sekali baut yang sudah aus dan sulit untuk dikencangkan, seperti sudah dol. Tantangan, pengencangan baut agak susah karena tempatnya sempit dan juga sebagian besar baut sudah tidak layak pakai. Pentingnya perhatian pada keselamatan kerja yang selalu memastikan sumber listrik sebelum melakukan instalasi dan menggunakan APD yang sesuai. Kesimpulannya, penggunaan kontrol box yang mengintegrasikan mode auto, sensor LDR, dan manual MCB terbukti sangat efektif untuk efisiensi tinggi. Mode auto kemungkinan lampu bekerja secara mandiri berdasarkan intensitas cahaya matahari, sehingga minimalisir kelainan dalam mematikan atau menghidupkan lampu, mematikan saat siang hari dan menghidupkan saat sore hari. Mode manual memberikan kendali penuh pada pengguna untuk melakukan perawatan atau maintenance atau menyalakan lampu dalam kondisi darurat tanpa bergantung pada cahaya sekitar. Untuk pertanyaan sendiri yang terdapat dalam job, bagaimana sistem kerja penerangan secara manual? Sistem kerja penerangan secara manual mengandalkan intervensi atau kendali langsung dari manusia tersendiri. Cara cara memanualkannya yaitu menaikkan MCB secara manual. Sebelumnya, arahkan selektor switch pada posisi manual dan menaikkan MCB satu pas yang terdapat pada box panel. Bagaimana sistem kerja penerangan secara otomatis? Sistem kerja otomatis bekerja tanpa intervensi manusia secara langsung, melainkan menggunakan sensor cahaya, fotosel. Lampu akan menyala otomatis saat intensitas cahaya di sekitar rendah atau saat malam hari, dan mati saat intensitas cahaya tinggi saat siang hari. Nomor 3, apa fungsi magnetic kontaktor pada kendali penerangan luar ruangan tersebut? Fungsi utama magnetic kontaktor adalah sebagai saklar elektromagnetik yang memungkinkan beban arus listrik yang besar dikendalikan oleh arus listrik yang kecil. Fungsinya mirip seperti saklar tapi dikendalikan oleh arus listrik yang kecil, atau seperti relay, tapi magnetic conductor memiliki keunggulan yang tinggi karena bisa mengalirkan arus yang lumayan besar. Biasa digunakan dalam industri menengah ke atas. Nomor 4, keuntungan dan kekurangan rangkaian kendali auto manual. Sistem auto manual menawarkan versi tertinggi. Mode otomatis menjamin efisiensi tinggi, secara mode manual menjadi solusi cadangan jika sensor rusak atau saat teknisi melakukan perawatan tanpa menunggu kondisi lingkungan tertentu. Kekurangannya adalah biaya instalasi yang cukup mahal karena membutuhkan komponen tambahan seperti selektor switch, rangkaian kontrol yang lebih rumit, box panel, dan lain sebagainya. Selain itu, diperlukan pemahaman teknis yang baik agar tidak terjadi human error, seperti lupa mengendalikan saklar ke posisi auto yang mengakibatkan pada pemborosan energi. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.